Oke, selamat datang di channel saya. Video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang sebenarnya saya penasaran ya dari dulu, mengenai tentang ide usaha. Dan ide usaha ini pun akan bermacam-macam nanti ke depannya. Tapi untuk video kali ini, saya ingin membahas mengenai ide usaha yang dimana orang selalu bilang usaha ini merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Saya ingin mendalami lebih lanjut, menganalisa yang lebih lanjut dari versi saya. Jika teman-teman ada sebuah ide atau tambahan mengenai video ini, mohon dicantumkan di kolom komentar. Oke, topik saya kali ini yang buat saya penasaran, kos-kosan. Katanya ada banyak yang bilang kos-kosan itu menguntungkan. Nah, saya ingin membuktikannya secara analis by data, dan saya ingin mengetahui apakah benar kos-kosan ini menguntungkan atau tidak. Oke, pertama adalah permainan seperti biasa, yaitu nama usahanya yaitu kos-kosan, di mana niche-nya atau sebagai sekarang ini kita sedang membuat studi kasus ya. Jadi saya akan membuat studi kasus sebuah kos-kosan dari awal sampai akhir. Niche-nya yaitu saya coba untuk membuat kos-kosan di daerah pariwisata. Jadi kenapa pariwisata? Karena sepemahaman saya, pariwisata itu memiliki banyak tempat seperti misalnya hospitality kayak villa, hotel, dan lain sebagainya itu, dan di mana villa dan hotel tersebut jarang menyediakan mes untuk karyawannya. Adapun mes mungkin itu tidak match buat karyawannya, di mana karyawannya ada yang gajinya melebihi dari UMR seperti itu, dan ingin mendapatkan tempat yang lebih nyaman dan mungkin lebih calm ya, lebih lebih bagus, memiliki fasilitas yang lengkap dan sebagainya itu. Dan ada banyak permasalahan di sana. Oke, dari sana saya akan berangkat mendapatkan sebuah sub-niche, di mana sub-niche saya yaitu membuat sebuah kos-kosan untuk wisatawan, yang dimana wisatawan ini jangka pendek ya, jadi tidak jangka panjang, dan pekerja pariwisata, yang telah saya bilang tadi, dengan fasilitas yang lengkap, seperti dapur, laundry, dan layanan khusus. Untuk wisatawan sendiri, ini saya mengkhususkan pelanggannya itu kepada wisatawan yang backpackeran seperti itu. Jadi yang saya kunci di awal. Nah, sekarang fokus kepada tanah. Di sini saya berbicara tentang daerah pariwisata. Di Indonesia sendiri itu ada banyak daerah pariwisata seperti Lombok, Bali, dan juga Yogyakarta. Dan juga tempat lain juga ya. Jadi ada banyak sekali daerah pariwisata. Nah, karena berhubungan saya tinggal di Bali, saya akan mencoba ambil studi kasus satu lokasi yang ada di Bali, di mana yang khususnya itu di daerah Ubud. Pertama-tama saya ingin mencari tahu harganya melalui marketplace. Ayo kita cari di sana. Mungkin saya mungkin sebelum saya mencari harga sewa tanah, saya ingin menjelaskan kenapa menyewa tanah, kenapa tidak membelinya saja. Karena dari menyewa, harga pasaran dari sewa, di situ kita bisa tahu berapa sih pantasnya kita menjual harga kos-kosan tersebut. Jadi, di sini saya hanya mencari rata-ratanya saja. Ada di daerah Bawatuh itu sekitar 4 juta, sedangkan di Singkakerto itu harganya 6 juta, dan beberapa saya lihat juga ada yang harganya 5 juta. Oh ya ini. Nah, Singapadu. Oke, dari ini semua 4 juta, 5 juta, 6 juta, itu saya coba ambil garis tengahnya saja. Saya akan asumsikan saya akan mengambil 4,5 jutanya. Oke, jadi sudah kita dapatkan tadi kesimpulannya saya asumsikan atau perkiraan itu sekitar 4,5 juta per tahun. Mungkin tidak di pusat Ubudnya ya, karena kalau di sana mahal, mahal sekali. Jadi di daerah pinggiran-pinggirannya mungkin ya, mungkin kayak seperti di Pejeng atau mungkin di daerah Singapadu itu masih make sense lah dengan harga sekian. Oke, sekarang kita berbicara mengenai luas sewa tanahnya. Jadi saya asumsikan luas sewa tanah yang kita akan sewa itu sekitar 2 are. Nah, durasi usaha. Nah, biasanya kalau maksimal untuk sewa tanah itu 20 tahun. Saya akan tulis untuk sementara di sini 20 tahun. Oke, kita lanjut. Di sini ada izin gedung dan perusahaan. Nah, ini penting sekali untuk kelancaran usaha kita. Di sini saya asumsikan terlebih dahulu dengan harga 20 juta, sedangkan untuk sewa lahan tadi sudah harganya di sini di mana durasi usahanya itu 20 tahun dengan harga sewa 4,5 juta. Selanjutnya yaitu perencana. Nah, ini sangat penting sekali jika kita ingin membuat sebuah ide bisnis, khususnya di bidang properti. Perencanaan itu sangat penting. Tujuannya ada perencanaan untuk menyesuaikan pelaksanaan. Tanpa perencanaan, kita hanya fokus pada pelaksanaan pembangunan, akan ada banyak kendala. Kualitas, harga, bahkan hal terburuknya itu kena tipu. Jadi
pentingnya kita memiliki perencanaan itu di sana. Kita juga bisa mendapatkan insights, masukan-masukan dari arsitek mungkin, atau struktur, atau MEP, untuk meningkatkan value nilai kos-kosan kita nanti, pada saat kita membangun. Mungkin fasilitasnya, atau mungkin kalau di segi arsitek, eee, dari segi bangunannya lebih nyaman, sirkulasi udara lebih bagus, fasilitasnya itu lengkap, dan juga tampilan bangunan itu lebih catching atau mungkin kekinian untuk selera kita sebagai di mana targetnya nanti itu anak muda ya, karena pekerja dan juga wisatawan seperti itu. Oke, di perencanaan ini saya akan membuat maaf, di perencanaan ini saya akan membuat luas lahan itu berdasarkan KDB, koefisien dasar bangunan yang ada di BUD, di mana itu terhitung 40%. Jadi, luas sewa lahan yang saya gunakan adalah 2 are, 40%-nya itu sekitar kurang lebih ya 80 meter persegi. Dan 80 meter persegi ini saya akan jadikan 2 lantai. Jadi KLB itu masih memungkinkan 2 lantai. Dan total area yang saya dapatkan itu sekitar 160 meter persegi. Untuk sebatas kos-kosan ya, maksud saya, tidak sewah seperti villa atau mungkin lebih dari itu seperti hotel bintang 4. Mungkin harga kos-kosan di perencanaan di pasaran itu sepengetahuan saya untuk kelengkapan semuanya, untuk rata-rata menengah itu sekitar 250 kita sudah dapat ketiga, bidang ilmu tersebut. Selanjutnya untuk pelaksana. Nah, di sini juga kembali ke pasar di daerah Ubud tersebut. Kalau jika saya lihat, kalau misalnya teman-teman sudah ada perencanaan, akan lebih mudah mendapatkan pelaksanaan dengan harga yang masuk akal ya. Saya tidak sebut murah, saya tidak sebut terlalu mahal, karena itu sangat tricky. Jadi yang lebih masuk akal. Dan pada dasarnya di sini saya akan membuat asumsi sekitar 4.500.000 ya untuk bangunan yang sederhana atau bangunan yang simple ya. Jadi tidak terlalu wah, tidak terlalu ketinggalan zaman juga. Jadi itu menengah. Saya juga ingin memasukkan sebuah furniture. Jadi ini pelaksanaannya lengkap ya. Jadi ada bangunan dan juga ada furnishingnya di sana. Saya asumsikan saja 6 juta ya per meternya. Ini 60 juta, sebentar. 6 juta, maaf. Dimana dengan pelaksanaan yaitu 160 karena bangunannya sama. Nah, branding dan marketing. Nah, ini juga sangat penting. Kita perlu memikirkan branding dan juga marketingnya. Kalau misalnya tidak, kita biasanya kalah saing dengan yang sudah ada gitu. Jadi, di sini mungkin kita lamsam saja, di mana dengan harga branding yang mungkin teman-teman expand, sosial media dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa bekerja sama dengan properti untuk membantu penjual dari kos-kosan itu, atau mungkin kita bisa minta bantuan ke kayak seperti Memikos dan, marketplace yang lainnya. Di sini saya taruh saja sekitar 1 juta ya, atau 3 juta lah untuk marketingnya. Oke. Wah, lumayan banyak ya, 1,2 M. Nah, jadi ini merupakan nilai investasi yang harus dikeluarkan di awal. Mulai dari sewa lahan, perencana, dan pelaksana, serta izinnya dan marketingnya. Oke, setelah investasi setelah kita temukan, kita lanjut ke perencanaannya. Di sini, nilai yang saya dapatkan dari 160 meter persegi untuk jumlah kamar, itu idealnya seperti ini. Jadi, ada yang ukurnya 10 meter persegi, saya akan mendapatkan 12 kamar, 15 meter persegi, 8 kamar, dan yang terakhir 20 meter persegi, itu 6 kamar. Tergantung berapa persen yang kita gunakan untuk area umumnya. Di sini saya akan coba untuk membuat sebuah kos-kosan yang middle ya, middle class, yang dimana luasannya tuh masih ideal. Kalau 10 meter persegi itu terlalu kecil, karena dia ukurannya 3 kali 3, belum lagi ada kamar mandi dalam. Sedangkan 15 meter persegi itu lumayan besar. Bisa 3 kali 5 dan sekitar 2 meter perseginya kita bisa gunakan sebagai kamar mandi dalam. Oke, saya akan lock di angka 8. Lanjut. Sebelum saya loncat ke operasional, saya ingin menuju ke pemasukan terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita tentukan terlebih dahulu fasilitas yang akan kita gunakan, baru kita dapat mengetahui siapa pelaku manajemen atau SDM yang akan mengoperasionalkan kos-kosan ini. Pertama, yaitu fasilitas. Tentu sudah pasti ada kamar tidur, ada kamar mandi, dan juga ber-AC. Dan akan lebih baik kita memiliki dapur bersama.
Dengan adanya dapur bersama, itu bisa mempermudah mereka dalam seperti misalnya memasak atau mungkin mengadakan event yang lain mungkin ya. Nah, ini juga sangat penting. Dan ini juga akan meningkatkan value dari kos-kosan yang akan kita buat. Dan yang kedua adalah laundry. Laundry juga sangat penting. Kenapa seperti itu? Karena kita target market kita adalah pelaku pekerja pariwisata yang di mana mereka harus memiliki pakaian yang rapi, kecepatan waktu yang cepat, jadi tidak terlalu makan banyak waktu di dalam kos-kosan untuk misalnya menunggu, menyetrika, mencuci, dan sebagainya, karena mereka memiliki waktu yang padat di tempat mereka bekerja. Jadi alangkah baiknya jika kita menyediakan fasilitas untuk laundry. Dan di sisi lain kita juga harus memikirkan sesuatu yang lebih detail ya, seperti misalnya taman. Taman juga sangat penting untuk sirkulasi udara, setelah itu parkir. Parkir juga sangat penting memikirkan untuk parkir mobil dan juga motor, karena mungkin ada keluarga yang berkunjung. Satu ada air, itu juga pokok, dan juga listrik. Di sini dia free. Maaf, saya mungkin tambahkan lagi satu mungkin fasilitas yang baik itu adalah WiFi juga. Itu wajib hukumnya untuk kos-kosan. Kita mengkaji fasilitas yang akan kita gunakan, sekarang kita akan lanjut ke operasionalnya atau running cost-nya. Untuk running cost ini sendiri biasanya lahir dari fasilitas yang sudah kita terapkan. Nah, dikarenakan kita ada kamar tidur, kamar mandi, dan juga ada fasilitas seperti dapur, bersama laundry dan sebagainya, kita perlu yang namanya pengelola kos. Atau dengan job desk sama seperti ibu kos ya. Jadi dia akan melakukan sebuah job desk seperti misalnya pembersihan, pembuatan makanan atau minuman jika dibutuhkan, dan itu akan kena cas biaya tambahan juga, dan juga untuk adminnya juga. Nah, di sini saya akan taruh gaji berdasarkan UMR, atau saya naikkan juga sekitar 3 juta. Untuk keamanan sendiri, karena keamanannya tidak full sehari, di sini hanya keamanan untuk malam harinya saja, biasanya asumsikan sekitar 1 juta. Oke, saya hitung ya sampai sekian. Oke, setelah itu untuk fasilitasnya sendiri. Nah, dikarenakan saya sudah asumsikan tadi ya, untuk jumlah kamar, saya menggunakan middle class yang dimana ukuran satu kamar itu sekitar 15 meter persegi. Dan yang ukuran kamar yang saya dapatkan yaitu 8 kamar. Di sini saya tambahkan 9 kamar karena ada fasilitas untuk dapur bersama serta laundry-nya. Dan juga listrik dan airnya. Nah, di sini untuk WiFi, saya asumsikan harganya sekitar 500.000 per bulannya, air 100.000, untuk listrik 300.000, dan untuk gas sendiri 30.000 untuk 3 unit selama 1 bulan. Jadi total operasional itu sekitar 8 jutaan ya, jadi sekitar 8,2. Nah, sekarang kita lanjut ke pemasukan income. Dengan fasilitas yang kita miliki, kamar tidur, dapur bersama, taman, parkir, air, listrik, berapa sih harga jual yang cocok untuk kos-kosan ini? Di sini saya tidak mau mengambil dengan cara asumsi saya sendiri ya. Saya akan melakukan analisis melalui marketplace yang dinamakan Mamikos. Di sana akan tersedia banyak informasi mengenai fasilitasnya dan jumlah ukuran kamarnya. Oke, saya akan cari daerah Ubud. Yap, kita bisa lihat di sini ada banyak variasi harga dari yang terendah sampai yang paling tinggi. Mungkin saya akan perjauh lagi. Ada yang 9,8, ada yang 1,7, bahkan ada yang 2 juta. Dan di sini saya akan mencari harga yang mungkin di tengah-tengah ya. Saya akan coba mencari dengan harga 3,2 juta. Ini kebetulan di pusatnya sekali, di daerah Ubud. Di mana dia juga sudah ada furnishingnya, sudah ada area parkir juga. Dan bisa kita lihat ke bawah untuk fasilitasnya. 3 kali 4 meter, itu sekitar 12 meter persegi. Sedangkan kamar yang sudah kita tentukan itu sekitar 15 meter persegi. Jadi kita sudah menang di kamar ya. Jadi ukurannya di kos-kosan yang telah kita rencanakan itu lebih besar daripada ini, juga termasuk listrik dengan fasilitas yang bisa dibuat sama karena harga pembangunan itu saya sudah membuat 6 juta per meter persegi, jadi kita sudah termasuk pembelian untuk furnishingnya. Di sini dia menjualnya dengan harga 3.200.000. Oke, saya akan membuat dengan harga yang mungkin mirip ya. Saya akan membuat dengan harga 3 juta dengan kamar yang lebih luas serta fasilitas yang lengkap. Kita ada laundry juga, sedangkan di sini dia tidak menyediakan laundry dan juga
dapur bersama. Oke. Oke, jadi di sini saya akan membuat dengan harga jual yaitu 3 juta. Di mana dengan jumlah kamar yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu 8 kamar, dengan okupansi 70%. Ini wajib ya, karena akan sangat mustahil jika saya berasumsi bakal full setiap harinya. Mungkin bisa terjadi, tapi mungkin juga tidak akan seperti itu. Jadi saya akan ngambil jalan tengahnya untuk okupansi. Jadi okupansi itu apa? Okupansi itu merupakan tingkat huniannya di kos-kosan tersebut. Di mana untuk pemasukan yang telah kita dapatkan dengan okupansi 70% yaitu 16 juta. Sekarang kita lihat kesimpulannya. Apakah kos-kosan ini menguntungkan atau tidak? Dengan investasi 1,2 M, dengan pemasukan kotor yaitu 16 juta, dan di mana juga terdapat penyusutan, karena itu merupakan bangunan yang di mana memang harus ada penyusutan, misalnya seperti kebocoran atau mungkin perlu perbaikan, cat ulang, dan lain sebagainya, itu sekitar 2,5%, yang di mana juga kita pasti akan melakukan investasi ulang mengenai perbaikan tersebut. Dan pengeluaran yang kita punya itu sekitar 8 juta. Saya asumsikan di sini tidak ada bayar bunga bank ya. Jadi saya asumsikan modal yang kita punya ini 1,2 M ini mungkin berasal dari uang teman-teman pribadi atau mungkin dari investor juga. Jadi untuk bank saya rasa kalau misalnya saya input juga di sini itu tidak akan ada profit karena profit netnya di sini hanya 8 juta. Jadi bisa kita simpulkan di mana durasi bisnis yang di awalnya kita rencananya 20 tahun atau 240 bulan, break even point-nya atau balik modalnya itu selama 12 tahun. Jadi jika kita tunggu sampai tahun ke-20, kita memiliki untung sekitar 637 juta. Yang dimana itu setengahnya dari investasi yang sudah kita buat, yaitu 1,2 M. Dan kita bisa mengambil keuntungan itu di tahun ke-13. Menurut saya ini saya sekarang sebagai pendapat saya sendiri ya. Menurut saya ini belum menguntungkan karena jangka break even point-nya terlalu lama. Mungkin untuk membuat ini menguntungkan, harga jualnya ditinggikan. Seandainya, misalnya saya buat harga jualnya dalam per kamar dengan fasilitas yang ada ya. Jadi kita memiliki fasilitas yang sangat sangat unik, ada dapur bersama yang dimana juga bisa kita membuat kelas di sana untuk wisatawan jangka pendek. Misalnya membuat kelas masakan tradisional atau membuat kelas untuk makan bersama, itu juga menguntungkan. Kita juga ada laundry dan juga ada taman dan juga parkir, apalagi kita menggunakan perencana ya, arsitek. Jadi semua diperhitungkan layout-nya, penghawaannya, view-nya, dan juga kenyamanannya. Jadi saya asumsikan harga jualnya kemungkinan itu bisa lebih tinggi dari ini. Saya akan naikkan harga jualnya sekitar 1 juta lagi, yaitu 4 juta per bulannya. Nah, dengan harga jual 4 juta per bulan, break even point-nya akan semakin turun. Jadi, di tahun ke-8, kita sudah bisa mengambil untung. Dengan total keuntungan itu sampai tahun ke-20, 1,9 M. Jadi bisa diasumsikan jika kita menjualnya dengan harga 4 juta per kamar, kita bisa mendapatkan keuntungan 2 kali lipat lebih atau lebih dari 2 kali lipat investasi yang telah kita terapkan di awal. Menurut saya ini masih belum terlalu menguntungkan, ya so-so lah ya. Jadi jika teman-teman ingin berbisnis lebih jangka lama, ini bisa menjadi pilihan teman-teman. Tapi jika teman-teman ingin berbisnis dengan jangka yang cepat, dengan keuntungan yang cepat, ini belum sebagai pilihan yang tepat untuk hal itu ya. Dan di sini juga saya menerapkan sistem sewa. Jikapun misalnya teman-teman memiliki tanah sendiri, saya akan mencoba untuk menghilangkan harga sewanya. Jika tanah tersebut merupakan tanah sendiri, itu hanya akan balik modal di tahun ke-7. Dan tapi durasi bisnisnya lebih ya karena tanah teman sendiri. Jadi tidak ada batasan untuk sewa tanahnya. Jadi dari tahun ke-7 teman-teman sudah memiliki pemasukan atau keuntungan dari kos-kosan itu sendiri. Dan tahun ke-7 pun itu teman-teman bisa menurunkan harga jualnya atau meningkatkan atau mempertahankan harga jualnya. Karena tanah tersebut milik teman-teman sendiri dan untuk seterusnya mungkin hanya memikirkan reinvest fund-nya atau pembiayaan untuk
penyusutan dari bangunan tersebut. Dan jika ada pertanyaan, kenapa bisa ada kos-kosan dengan harga yang 1 juta? Atau mungkin ada yang menjual dengan harga 900 ribu? Jujur saya tidak terlalu banyak ingin berkomentar untuk harga jual yang lebih rendah, karena ada banyak faktor kenapa harga tersebut rendah. Kemungkinan tanah tersebut milik orang tersebut. Bangunan itu dari modal uang dingin. Dan dia tidak perlu menunggu BEP, dia tidak perlu menunggu balik modal. Setelah bangunan itu selesai, dia bebas menentukannya harganya berapa gitu. Jadi dia tidak memikirkan harus balik modal di tahun kedua, di tahun ke-6, di tahun ke-5. Dia hanya membangun dan itu semua milik mereka, miliknya dia, dan dengan harga 500 ribu pun kalau menurutnya dia cukup, ya udah harganya segitu. Tapi saya tidak mau berfokus kepada harga terendah. Saya menyarankan untuk jangan berpikir ke sana, hindari berpikir ke situ, tapi berpikirlah bagaimana caranya meningkatkan fasilitas kita, meningkatkan servis kita, kualitas dari kos-kosan itu sendiri. Kita membuat sebuah pemecahan masalah yang dimana pelanggan kita mengalami permasalahan tersebut. Seperti yang saya bilang tadi, dapur mungkin kita buat dapurnya menjadi 2 atau dapurnya menjadi pribadi. Atau mungkin laundry, laundry kita buat lebih, spesifik, lebih murah lagi, atau mungkin kita menyediakan tempat yang lebih aman seperti misalnya lebih lebih unik sebenarnya taman baca dan lain sebagainya. Jadi kita tingkatkan di sana, kita tingkatkan kualitas kos-kosan itu sendiri. Kita gunakan arsitek yang ternama atau arsitek yang kompeten sehingga mendapatkan kos-kosan yang nyaman. Jadi kita berusaha untuk membuat kos-kosan rasa villa, bukan villa rasa kos-kosan. Jadi itu semua ide saya atau bayangan saya mengenai pembuatan kos-kosan. Jika teman-teman ada masukan atau saran mengenai kalkulasi saya bisa ditulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman memiliki ide usaha yang lainnya, khususnya di bidang properti, bisa sharing di kolom komentar. Jadi sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.